Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Kita ada dalam ibadah doa dan pelajaran Alkitab oleh anugerah Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala atas kepercayaan untuk menyampaikan PA beberapa kesempatan ke depan. Kita akan masuk dalam masa raya Natal sebentar lagi. Dan saya rindu kita memahami satu prinsip soal kedatangan Yesus ke dunia, ke bumi. Dia datang untuk mengubah dan yang diubahkan adalah satu inti yang paling utama dalam hidup manusia. Dan itu terdapat dalam 1 Korintus pasal 15. Kita bisa baca dari ayat 1, ada begitu banyak informasi soal bagaimana Kristus berkarya, dia bangkit dan kebangkitannya berdampak kepada kebangkitan kita. Jadi kedatangan Yesus, sekali lagi saya pertegas, untuk mengubah satu keadaan utama dalam hidup manusia. Apa yang diubah? Saya memilih satu ayat untuk membuka PA ini, 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-47. 1 Korintus 15 ayat 47. Saya baca. Manusia pertama Adam berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Ini kan kenyataan yang sangat esensial dalam hidup manusia. Oh, manusia pertama itu berasal dari debu tanah. Bahkan kata Adam sendiri kan artinya bumi, tanah. Dan bersifat, ya namanya dari tanah, tentu saja sifatnya akan seperti itu. Ini dari kayu, bersifat kayu, ada seratnya, kekuatannya segini, ya, bunyinya, ini semua termasuk sifat. Besi, ya besi sifatnya lain, besi ya lain lagi. Apa saja sifat debu tanah dan yang jasmani banyak, kalau kita mau bicarakan banyak. Tetapi yang paling penting dipahami dulu dari sifat debu tanah dan jasmani ini ada di ayat, misalnya ada di ayat 50. Ayat 50 bilang begini, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah, nah itu, daging dan darah, yang jasmani itu, yang debu tanah itu, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi sebaik-baiknya eksistensi manusia, jika keadaannya hanya sebagai debu tanah yang jasmani, maka sifatnya juga jasmani akan musnah seperti hal-hal jasmani yang lain, seperti bumi ini, dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau begini takdir manusia, maka sesungguhnya manusia itu berjalan menuju kepada kemusnahan total. Selesai. Tetapi kalau kita berpikir lagi dan membaca Alkitab, sebenarnya ini kan diakibatkan oleh dosa. Sebelum dosa tidak ada itu pembicaraan kebinasaan. Allah menciptakan Adam dan kemudian Hawa untuk menjadi pengurus bumi, menjadi perwakilan kerajaan Allah yang di sorga kepada bumi. Tidak ada ikatan kefanaan di situ.
Tidak ada sakit penyakit. Yang ada keberhasilan, penguasaan, dominasi, kuasa diberikan oleh Tuhan. Nanti mulai ada sifat-sifat jasmani, debu tanah ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Hubungan dengan Allah terputus, sehingga yang tersisa dalam kehidupan manusia adalah ya debu tanah dan jasmani itu tadi. Dan semua ras manusia terikat kepada Adam sebagai leluhurnya dan berbaris menuju kepada kebinasaan. Tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Nah, kedatangan Yesus di ayat 47 bagian kedua dikatakan di situ manusia kedua berasal dari sorga. Jadi Natal itu adalah satu peristiwa di mana Allah mau mengubah esensi kemanusiaan yang tadinya debu tanah dan jasmani, ditweak, diubah secara radikal. Dari perjalanan menuju kebinasaan, dia berbalik kepada perjalanan menuju keselamatan. Sudah ada amin. Ini tujuan Natal kan, bentar lagi kita Natal nih. Jangan Natal cuma pesta-pesta, makan-makan, minum-minum tanpa ngerti. Nah, sudah ini pasti apa yang saya sampaikan ini pasti semua sudah paham. Ya iya tahulah Natal juru selamat datang kita diubahkan. Nah, yang menjadi masalah adalah kata di ayat 47 ada satu kata yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia dengan istilah bersifat. Sifat. Jadi yang jasmani, yang debu tanah itu ada sifatnya sendiri. Tentu saja yang sorgawi, yang berasal dari sorga, yang makhluk-makhluk sorgawi, yang berasal dari Allah memiliki sifatnya sendiri. Nah, manusia yang percaya, saya dan saudara, yang masih tinggal di dunia, ini ada dalam situasi awkward, ada dalam situasi galau. Ngerti dari firman Tuhan bahwa sudah ada yang rohani diberikan kepada kita, tapi kaki masih injak bumi, masih injak yang fana, masih berurusan dengan hal-hal jasmani. Maka manusia dari zaman ke zaman terombang-ambing dia, terombang-ambing ke sana kemari. Sebentar dia rohani, sebentar dia jasmani. Sebentar dia setia kepada Tuhan, hidup kudus, sebentar dia memberontak. Dan seluruh kisah Alkitab menunjukkan kegalauan itu. Simson, hamba yang diurapi oleh Tuhan, abdi Allah. Tetapi kena Delila jatuh. Daud, raja yang perkasa, firman Tuhan bilang diurapi Roh Kudus. Berjalan dan melakukan perkara-perkara besar, mengalahkan Goliat. Tak salah di Betseba jatuh. Terus menerus kita temukan kisah dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka maksud dari PA ini adalah membuka cara pandang kita. Dengar baik-baik. Ada yang jasmani dengan sifat-sifatnya, tetapi Allah sudah mengutus Yesus di satu titik untuk mengubah esensi dari kejasmanian ini, sehingga kita tidak perlu ada di dalam yang jasmani. Kita sudah bisa berpindah kepada yang sorgawi, yang rohani, yang akan menjamin kekekalan hidup. Katakan amin. Dan kita dimampukan untuk mengalahkan godaan yang diciptakan oleh yang jasmani itu tadi. Apa itu? Aturan gereja, hukum Taurat. Gagal, saudara. Gagal. Hukum Taurat itu bagaikan pagar yang memagari, tapi tidak memberikan kemampuan kepada orang yang dipagari untuk berubah. Sudah pernah ketemu dengan singa? Saya sudah ulang-ulang ketemu singa di kebun binatang. Singa di kebun binatang, saya pernah pergi ke satu kebun binatang yang di
Pandaan itu ada singa, ada harimau besar-besar. Tapi agak ngeri karena cuma dihadang oleh kaca. Memang waktu saya pegang toki-toki depung kaca ini memang tebal, tok. Tapi saya bayangkan kalau dia ngamuk ini bagaimana? Ini mungkin bisa pecah. Baru ketong ada dibatasi ini singa, ini restoran, ketong makan sambil lihat itu singa. Tapi dengar bapak, itu singa itu harimau itu kelihatan baik. Anak-anak lihat itu sirah, mau pegang. Kelihatan. Dan mereka juga yang memang dalam situasi, dalam keadaan yang tidak marah-marah. Singa ya jalan aja, lihat-lihat kita. Tapi seandainya tiba-tiba siapa yang jahil dia buka itu pintu, atau bencana apa kita sial di situ baru kaca itu pecah, kira-kira apa yang terjadi? Dari yang kelihatan kayak kucing manis dan lucu, itu dia akan berubah menjadi monster yang jahat, itu pasti. Dan dia akan terkam itu orang-orang yang di situ. Itu pasti. Kenapa? Karena tadi dia manis, dia lucu oleh sebab pagar. Pagar saja. Oleh sebab kaca tebal itu, karena dulu dia pernah coba mau terkam tapi terhalang kaca. Dan di pinggir-pinggir itu saya lihat ada kawat-kawat listrik. Jadi kalau dia mau terkam kita, dekat di pagar, dia injak itu kawat listrik, tas strom dia. Dia tidak mau lagi. Tapi kalau itu mati, kalau pagar itu rubuh, habis kita dia makan. Ini menggambarkan orang-orang yang diikat, yang diatur hanya oleh hukum Taurat. Hanya oleh aturan-aturan yang berlaku. Selama dia masih ada dalam aturan-aturan itu, dia tidak akan bikin dosa. Tapi seandainya aturan itu diangkat atau ada celah aturan itu bisa dilanggar, berubah dia dari anak manis, dari anak baik, begitu ada celah, begitu aturan diangkat, langsung jadi monster. Bikin dia segala macam dosa. Kenapa? Karena kedalaman dirinya itu belum diubah, belum ditweak. Dan saya mau bilang, ini banyak sekali terjadi terhadap orang Kristen. Dia tidak berzina bukan karena dia merasa bukan karena ada perubahan, tapi karena memang belum ada kesempatan dan ada begitu banyak larangan, malu dengan Bapak Gembala, malu dengan pendeta, takut dengan mertua dan seterusnya. Dia tidak korupsi bukan karena apa, tapi karena ada CCTV, lihat son bisa. Tapi coba ada kesempatan, langsung dia bikin. Sehingga ada peribahasa bilang, sukai kuda liar tak lepas. Ya. Ada orang-orang tua yang ketika anaknya mau siap kuliah, saya tanya, jadi mau kuliah di mana? Dekat-dekat Saka. Kenapa kok dekat-dekat? Supaya ketong bisa kontrol. Tahu kalau dia kuliah jauh-jauh, nanti sukai kuda tak lepas bergaul salah Karena memang mungkin kenyataan ada yang terjadi seperti itu di rumah baik, ternyata di luar sana luar binasa. Kenapa? Karena tidak terjadi perubahan di dalam. Mari kita lihat ayatnya, 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Ayat 6. Ayat 6, 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Kita baca sama-sama. Ini pengakuan Paulus terhadap hukum, terhadap Taurat tadi itu. Ayat 6, 2, 3. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi aturan-aturan tertulis itu mematikan, karena tidak mengubah apa-apa. Oke, melalui PA ini, di kesempatan pertama ini, mari kita sadari bahwa
Mari kita renungkan, saya juga merenungkan, kita sama-sama. Sudah sampai di mana kehidupan iman kita? Apakah sudah terjadi perubahan esensial? Perubahan dari jasmani kepada yang rohani? Atau selama ini kita hanya mau menuruti aturan-aturan saja? Hanya karena budaya malu. Malu son enak. Akhirnya di luar terlihat baik tapi di dalam busuk. Sayang kalau begitu. Karena kalau begitu hidup kita tidak bahagia. Hidup kita tidak happy. Karena terus-menerus terjadi pergumulan dan akan menyebabkan satu kali nanti begitu tidak ada larangan atau begitu tidak ada pengawasan kita jatuh. Habis itu kita bangun lagi, habis itu jatuh lagi, jatuh bangun tuh. Panas, dingin, demam. Nah, coba kita lihat apa yang disampaikan Yesus di Matius pasal 5. Matius pasal 5. Yesus bilang di ayat 17, "Jangan kamu menyangka, hai orang-orang, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Seperti apa Yesus menggenapi hukum Taurat? Dia kasih contoh di ayat 21. "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Itu Taurat, itu aturan. Tidak boleh membunuh. Orang yang membunuh nyawa ganti nyawa. Itu hukum. Tapi Yesus bilang begini, lebih jauh dari sekedar itu. Yang Yesus tawarkan bukan kita taat kepada hukum. Bukan hanya sekedar taat kepada Taurat. Tapi ada perubahan yang lebih besar. Ayat 22 dia bilang begini, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Loh, semua ini tidak ada di Taurat. Kalau cuma marah tidak ada hukum Taurat bilang kalau kau marah kau berdosa, tidak ada. Tapi yang Yesus maksudkan, segala sesuatu dosa itu jangan cuma dinilai dari perbuatan, oh dia membunuh, dia pukul orang, bukan. Tapi harus bawa sampai kedalaman dari hati. Tidak ada orang yang akan memenjarakan kita, kasih masuk penjara kalau hanya marah di dalam hati. Siapa juga yang mau tahu? Bapak Ibu tidak tahu saya lagi marah ini kan? Apalagi lagi marah senyum-senyum. Senyum tapi di belakang kayak sinetron. Ada yang, saya hebat sekali sinetron Indonesia ini, bisa merekam suara hati. Itu ibu lagi senyum di sinetron, tiba-tiba ada depo suara hati. "Aku akan membuat engkau celaka, Ferguson." Tapi lagi senyum. Yesus bilang kalau cuma membunuh lalu dihukum, cemen itu. Lihat dalamnya. Siapa yang akan menghukum kedalaman? Ya diri sendiri. Kita panis diri kita jika ternyata kita punya kemarahan. Dan kita sementara membunuh orang dalam kemarahan itu. Tapi di dalam hati. Berkata kafir dalam hati. Jahil. Jadi yang Yesus maksudkan adalah sebuah perubahan yang sifatnya rohani. Di dalam. Kita jadi baik di dalam, saudara-saudara. Yesus datang berkorban, jadi manusia, jadi hamba yang setia, mati di kayu salib untuk mengerjakan apa? Perubahan. Perubahan di mana? Di dalam. Dari dalam yang berubah, mengubah jati diri, mengubah esensi, maka perubahan itu akan keluar. Haleluya. Ya, karena firman Tuhan bilang sumber menentukan. Buah ditentukan oleh apa? Pohon ditentukan oleh apa? Buah. Kita hanya bisa menghakimi orang berdasarkan itu. Dari buahnya engkau melihat, engkau akan mengetahui pohonnya. Terlihat bagus. Tunggu dia berbuah, karena buah itu dari mana? Dari dalam. Tidak ada mangga yang berbuah karena digantungkan buah. Dia dari dalam dong. Dia keluar bunga,
baru dia keluar buah kecil, lalu mulai jadi besar. Dari dalam, lalu kita rasa, sial betul ada tanam ini mangga, asam ternyata. Begitu dia matang, juga sonde enak, pohon jelek, tebang. Begitu, dari dalam. Haleluya, haleluya. Karena kalau dari luar tuh agak sulit. Jadi ada jasmani dengan sifat-sifatnya, ada rohani dengan sifat-sifatnya. Kita mau lebih mengarah kemana hidup ini dibawa? Kalau kita mau ikut firman Tuhan, tentu saja kita harus condong kepada hal-hal yang rohani. Karena hal-hal yang rohani ujungnya adalah keselamatan. Sementara hal-hal yang jasmani, sebagus apapun, itu pasti ujungnya adalah kebinasaan. Amin. Nanti di kesempatan berikut saya akan bicara soal seperti apa sifat-sifat yang rohani itu. Lalu seperti apa tantangannya. Mungkin saya dapat 4 kali dari Bapak Gembala, mungkin 4 minggu. Ini pendahuluan. Lalu bagaimana sifat-sifat yang rohani. Yang ketiga tantangannya apa. Yang keempat bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan. Supaya begitu masuk Desember, ketong menyambut Natal dengan sesuatu yang baru. Bukan cuma sekedar mempersiapkan Coca-Cola, bir le. Soalnya ada yang pas siap bir Coca-Cola sah. Tapi juga mempersiapkan perubahan hati. Dan saya yakin habis Natal Tuhan datang, ketong masuk surga semua. Kalau sonde mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sampai jumpa di sesi berikut. Tuhan memberkati. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. Oh, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hand. And suffering children are safe in your arms. There is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. There's just no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I could search for all eternity long and find there is none. There is none. There is none. There is There is none. none like you.
like you.